Hari ini, aku diculik beberapa preman. Mereka menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluarga Darmawan? Apa? Di luar sana, ada seseorang yang sedang mengincar keluarga besar Saputra. Dan musuh kita itu sekarang berada di kota ini. Aku cuma melakukan yang terbaik, Mas. Aku udah menutupi semua kekacauan yang kamu bikin. Tapi aku nggak pernah meminta kamu untuk membunuh orang. Kalau begitu kamu harus tahan semua nafsu bejat kamu, Mas. Aku nggak bisa ngeliat kamu sama wanita lain. Kamu terus menghindar aku. Apa kurang aku? Besok aku akan beresin semua masalah kamu. Irwansyah akan siap mengorbankan diri buat kamu. Orang kesetiaan keluarga aku, keluarga besar aku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Dengar kamu, Mas. Opa janjikan sama aku. Opa akan menikahi Nadia sama cucu Opa Aldo. Harusnya minggu ini Opa. Nadia nikah sama Aldo. Opa. Undangannya udah dicetak kok, Pak. Harusnya minggu ini aku nikah sama Aldo. Tapi mana Opa? Opa malah bikin cucu Opa menyakiti hati Nadia. Kenapa Opa, cucu Opa setega itu nyakitin hati Nadia? Kenapa? Dan dia nggak bisa terima semuanya. Kalau kayak gini caranya, apa nggak bisa hidup? Aku udah nggak percaya lagi sama Opa. Hei! Aldo! Kenapa? Kamu mau tampar aku? Kalau memang itu satu-satunya cara supaya kamu bisa menyentuh aku, tampar aku. Harusnya kamu bisa menyadari, gak ada satu perempuan pun yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu sekarang. Termasuk perempuan murahan itu. Kamu melindungi siapa sekarang? Opa kamu? Apa perempuan murahan itu? Hah? Kamu tahu? Perempuan murahan itu di jalanan dia bisa bersama-sama sama saudara kamu sendiri, si Devan. Kamu bisa ngerasain apa dari perempuan murahan itu? Kamu tahu, gak ada satupun yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Aduh, lepasin aku. Sini kamu. Lepasin. Aduh. Aldo! Aldo! Kasar sekali kamu sama Nadia. Memangnya dia salah apa? Dia salah apa? Om Cep yang salah. Kenapa Om Cep nggak ngasih tahu ke saya kalau ternyata Nadia ini adalah wanita gila? Udah. Kamu kenapa nggak nyadar juga? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu yang buat aku kayak gini. Kamu kenapa nggak pernah menyadari kalau aku tuh cinta sama kamu? Nggak ada perempuan lain di luar sana yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Nadia, aku rasa sudah nggak ada lagi yang harus kita bicarakan. Dan untuk Om Cep, asalkan Om tahu, Nadia baru saja ingin membunuh Opa.
Dan dia juga mengakui kalau dia juga ingin membunuh Natasha. Aku sebenarnya bisa memenjarakannya. Tapi aku pikir hubungan keluarga kita sangat dekat. Makanya aku mengurungkannya. Tapi asalkan Om Mencap tahu, lupakan pernikahanku sama Nadia. Dan satu lagi, tolong awasi Nadia. Atau besok Om akan memeluk mayatnya. Kurang ajar, berani ya kamu? Hah? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah bosan hidup kamu. Tolong, Pak. Kamu jangan sakitin Aldo, Pak. Aku mencintai Aldo, Pak. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Oke, aku rasa semua cukup. Permisi. Nadia, sudah. Biarin dia. Biarin dia. Sudah, sayang. Aduh, Pak. Den Revan, Bi, ada apa? Kok kayaknya ada yang dipikirkan. Minum dulu. Ada apa? Bi, ada yang mau aku tanya sama Bibi. Serius banget sih. Nanyanya sampai kayak gitu. Mau nanya apa sih? Malam itu, Bi. Malam yang Tiara meninggalkan rumahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Udahlah, Den Revan. Itu kan sudah terjadi lama sekali. Udah jangan diingat-ingat lagi ya. Diminum. Setelah beberapa tahun berlalu, menurut kamu, apakah masih kuat persahabatan masa kecil kamu sama Revan? Terus, kok kamu bisa sih? Kamu ceritain semuanya sama Revan. Kamu gak pikirin gimana posisi kamu nanti? Kamu pasti akan rentan banget di depan Revan. Bi, Iya, Den. tolong jangan main rahasia-rahasiaan sama aku. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Apa Papa Lukman terlibat dengan hilangnya Tante Rizka? Mamanya Tiara. Setelah papanya Tiara meninggal, Bu Rizka menghilang begitu saja. Tidak diketahui di mana dia berada. Jejaknya pun juga tidak diketahui. Kalau toh Bu Rizka itu meninggal juga tidak tahu di mana jasadnya berada. Masya Allah. Bibi baru ingetin. Opa. Opa melarang Bibi bercerita pada siapapun. Apalagi sampai menyebut nama keluarga Darmawan. Bibi tahu kan tentang rumah yang di Jalan Ayani, tempat yang di mana Tiara diserang. Bibi kan sudah lama tinggal di kota ini. Bibi pasti tahu tentang rumah itu. Enggak, Den Revan. Enggak. Tapi saya akan coba
bantu Den Revan untuk menemuin seseorang, siapa tahu dia bisa membantu Den Revan. Sebentar. Sebentar, Ren. Ini Den Revan. Ini nomor teleponnya. Coba Den Revan telepon. Bismillah ya Den Revan. Mudah-mudahan Den Revan bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Iya, Bi. Aku coba telepon. Ya, bismillah. Ya Allah, tolong lindungi Mama. Tolong selamatkan Mama dari segala mara bahaya. Dimanapun Mama berada saat ini. Aku tahu aku tidak mampu menolongnya sekarang. Tapi ya Allah, Engkaulah Maha Pelindung, Maha Penolong untuk Mama. Bu, makan dulu ya. Makan ya. Ya Allah. Katakan, di mana perempuan muda itu? Perempuan muda yang mana, Bu Yasmin? Saya bukan Yasmin. Saya Rizka. Dia ingat namanya. Jangan-jangan dia juga sudah ingat siapa dia. Aduh. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Di mana wanita muda itu? Ayo cepat katakan di mana wanita muda itu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Saya melihatnya dia datang ke rumah. Di mana dia? Kamu apakan dia? Kamu apakan perempuan muda itu? Tenang. Tenang Bu Yasmin ya. Enggak, kamu jawab pertanyaan saya. Di mana dia? Ayo jawab! Tenang, Bu. Tenang. Ibu duduk dulu. Tenang ya. Di mana? Iya, tenang, tenang. Di mana dia? Aku melihatnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tapi di mana dia? Saya tidak bisa bilang pasti. Bisa saja ada kemungkinan ingatannya bisa kembali. Aku senang banget kamu masih ingat. Aku selalu sempatin diri datang ke sini untuk ngerawat bunga-bunga ini. Dan setelah kamu cerita, aku bertekad untuk membantu kamu mendapatkan keadilan. Dari dulu ayahku juga sudah bekerja pada ayahnya Pak Hendra, keluarga Saputra. Jadi semua keluarga Saputra itu orang baik. Bu Prita kan juga sudah janji tidak akan ada hal buruk yang terjadi sama aku. Irwansyah akhirnya mengakui semua kesalahannya dan bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Gak mungkin ini, gak mungkin. Ini lebih gawat lagi, Bi. Rencana awal mereka itu adalah menghabisi Pak Irwan di dalam sel tahanan. Tapi semuanya berubah, Van. Mereka pengen lebih cepat, jadi mereka akan menghabisi Pak Irwan di perjalanan menuju kantor polisi. Apapun yang terjadi,